Terima kasih Ustadz Agus. Saya juga pengen dapat berkahnya pengasuh Nataijul Afkar ini. Ya semua yang hadir saya kira dapat barokahnya, tapi siapa tahu kalau ngomong barokahnya jadi lebih banyak gitu kan. Oke, tadi sudah disebutkan kitabnya. Ya, nah itu dia. Itu juga mau saya singgung itu kok ada soft marketing gitu ya. Soft marketing Nataijul Afkar itu. Baroatul Istihlal gitu. Spoiler ya. Saya kok tertarik dan penasaran ya untuk melihat gambar yang lebih besar ya. Maksud saya begini, di kajian yang sebelumnya, tema kajian sebelumnya yang disampaikan oleh senior kita semua ya Ustadz Abbas ya, Musnid awal juga, sama dengan Ustadz Abu, Musnid awal Muntahobat juga, kan temanya kan tentang a'da'ut tasawuf ya. Yaitu tentang musuh-musuh tasawuf. Nah, kalau dalam dalam konteks surat atau ayat Al-Qur'an ya tentang munasabat. Nah, itu apakah tema atau tasawuf dengan tema yang sekarang ini ada korelasinya begitu ya? Karena sebenarnya tema atau tasawuf itu sebenarnya kemarin itu menurut saya kok dalam tanda kutip sebenarnya bagi saya pribadi agak terasa frontal gitu ya. Kenapa kok kemudian Yai itu membuat pemetaan begitu ya, memetakan siapa lawan siapa kawan gitu kan kasarannya kan. Padahal kan jadi konteksnya itu sebenarnya apa gitu loh. Karena kan sebenarnya nilai-nilai dalam tasawuf itu sendiri kan sebenarnya bisa dibilang itu bertentangan gitu ya dengan itu ya, misalnya pemaaf, misalnya tidak tajassus, tidak lain sebagainya. Makanya yang saya ingat kemarin itu belum diangkat gitu ya, konteksnya itu apa. Nah, setelah memetakan a'da'ut tasawuf itu sekarang kan tadi kan flyer yang awal itu yang draft itu kan testimoni ya, istilahnya itu testimoni ulama-ulama tasawuf yang kalau dalam bahasa lainnya mungkin ya yang agak vulgar itu adalah endorsement gitu ya, promosi gitu ya. Jadi setelah kalau dalam usul fikih istilahnya darul mafasid ya, memetakan a'da'ut tasawuf itu kemudian jalbul manafiknya gitu ya, mempromosikan tasawuf dengan mengutip dengan mengutip kutipan-kutipan ya dari tokoh-tokoh yang secara umum ya tadi sudah banyak disinggung ya, sering disinggung oleh tidak hanya pemateri tapi yang lain juga, bahwa secara umum mereka sebenarnya yang dominan itu, yang populer, yang masyhur itu bukan dalam konteks tasawufnya. Jadi pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan adalah kepada narasumber terutama ya dan forum ini, apakah pertanyaan saya begini. What view-nya Yai gitu ya? What view-nya Yai ketika bikin sistematika seperti ini, kira-kira itu dari penerawangannya Ustadz Abu itu seperti apa gitu loh. Karena ya itu tadi gitu ya. Dalam dawuh beliau yang lain, kalau kita ingat ya, beliau itu kan kalau nggak salah mengutip dari dawuhnya Yai Usman ya, dari Yai Sepuh, beliau itu dawuh misalnya nggak pingin ya kan thorikoh itu dipromosikan, makanya kemudian pondok itu nggak pernah di antara turunannya gitu ya, di antara turunan dari itu pondok itu nggak pernah masang pelang gitu ya, nggak pernah masang nembot gitu dan lain sebagainya, dan seterusnya ya, semacam itu. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, kira-kira what view-nya ya ketika bikin tema sedemikian rupa ini, ada tasawuf kemudian sekarang nusus syahadah gitu ya, litasawuf itu kira-kira seperti apa? Seperti itu mungkin dari kami, Ustaz Agus. Terima kasih. Oke, baik.
Untuk selanjutnya, karena ini banyak nama yang dimention oleh Ustadz Khalid tentang world view-nya yaitu dalam pemetaan kitab Muntahobat ini, di awal disebutkan mungkirunya yang menentang, dan di akhir ada disebutkan juga yang mendukung atau menyaksikan tentang tasawuf itu juga. Kita kembalikan kepada nama-nama yang sudah disebut oleh beliau, Ustadz Abu Sari, Al-Mukarram Ustadz Abbas, dan juga yang lain. Disilakan ke Ustadz Abu Sari dulu. Nah, saya kira nanti Ustadz Abbas ya, dari tadi yang hanya mungkin biar bangun ya dari tidurnya, sekaligus sebagai closing statement nanti dari Ustadz Abbas ya. Karena sebelumnya memang mungkiru wa ada usufiyah itu dipaparkan oleh Ustadz Abbas ya. Lalu kemudian tema berikutnya adalah nusus syahadah. Memang secara tertib itu ya luar biasa ya cara menempatkan bab ini ya. Setelah tadi Nah, di Mukiru ada usufi ya, ini kalau direlevansikan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Qudori, ini kan memang muncul yang kemarin. Wa kismun khudi'u bima di kutubis sada asufiyah min umurin madsusah au masail dakhiliyah fa akhaduha ala anna haqa'iq sabitah duna tahqiq au tasabbut dan seterusnya itu. Memang susupan terhadap kaum sufi itu ada gitu kan, dakhil itu ada gitu kan, penyimpangan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid tadi, kalau ya secara global ya, secara universalnya ya mungkin ya kan kita bisa menangkap ya kan secara mendasar bahwa tujuan beliau itu ingin memantapkan bahwa tasawuf itu memang baik secara argumentatif ya kan ataupun secara nilai itu semua ya memang tidak keluar dari ajaran Al-Qur'an, sunnah Nabi ya kan. Secara global saya kira ke situ gitu kan. Ya. Sehingga kemudian beliau memotret adanya orang-orang yang ingkar ini ada mungkin karena kesalahan mereka dalam mengutip data ya kan, kesalahan perspektif mereka dan lain sebagainya ya, sehingga kemudian oleh beliau diluruskan ya. Kan ada pelurusan di sini kan, di Mungkiru ada usufiyah itu bukan hanya narasinya menampilkan ini kan, justru yang ada ini adalah beliau ingin meluruskan gitu kan, adanya penyimpangan, adanya kaum mutasawwifah, orang yang mengaku tasawuf tetapi perilakunya tidak sufi dan lain sebagainya, baru kemudian ditegaskan dengan orang-orang yang sangat otoritatif sebagai representatif dalam panutan agama bahwa mereka memberikan kesaksian terhadap tasawuf. Jadi pada intinya bagi saya ya secara mendasar beliau ingin mengatakan satu kata bahwa tasawuf itu secara secara argumentasi ataupun secara substansi itu sama sekali tidak keluar dari ajaran agama Islam gitu. Ada beberapa hal menarik mungkin ya. Tadi Ustadz Khalid menyinggung masalah torekoh, kenapa supaya tidak laku ya. Ini mungkin bisa nanti dikaji oleh kita ya. Kalau kita selama ini sering mendengar bahwa orang yang bertarekot itu pasti tasawuf. Tetapi orang yang bertasawuf belum tentu tarekot. Nah, baru-baru ini kalau kita misalnya melihat kajian Buya Ar-Razi itu, beliau malah mengatakan sebaliknya. Ya. Jadi tarekot dalam pengertian umum ya kan, mengamalkan syariat dengan penuh kehati-hatian, istiqomah, kesungguhan, kemudian dihubungkan secara umum tadi itu, bahkan justru sebaliknya orang tasawuf itu sebenarnya sudah bertarekat gitu kan. Ya. Tetapi orang yang bertarekat kata beliau belum tentu bertasawuf, karena ketika tarekat itu tidak diimbangi dengan ilmu tentang makrifat, maka zikir-zikir mereka, wirid-wirid mereka itu nanti akan berjalan tidak sesuai arahnya gitu.
maka tidak akan menghasilkan sebuah kemakrifatan ketika yang diajarkan hanya sekedar zikir dan wirid, tetapi tidak diimbangi oleh seorang guru tentang pengetahuan ilmu makrifat itu sendiri. Nah, ini saya kira juga menarik untuk dilakukan kajian-kajian ini. Nanti Mbah Khalid mungkin bisa menulis di BAF ya. Mungkin untuk selanjutnya biar Ustadz Abbas sekaligus mungkin sebagai closing statement. Monggo, Kanda. Assalamualaikum ya, supaya tidak mengulang ini karena sudah disampaikan ya. Disampaikan 100% lah oleh Ustadz Abu tadi. Ya kira-kira apa gambaran dari awal tadi itu antara apa? Antara a'da'ut tasawuf itu mungkiru a'da'ut tasawuf dengan apa? Dengan kemudian menjelaskan tentang nusus syahadah ini. Nanti kalau saya tambahkan malah mengurangi yang 100%. Ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Abu tadi, mestinya beliau adalah membuat kita itu semakin mantap ya dengan nusus syahadah, tetapi beliau malah meragukan daripada ungkapan-ungkapan yang telah dituturkan oleh imam-imam tersebut. Sehingga ini sepertinya Ustadz Abu itu mau meruntuhkan ya, mau membangun tapi membangunnya diruntuhkan dulu kan seperti itu. Kemudian dilemparkan kepada audien. Ya supaya lebih jelas ini mungkin Ustadz Rozi lah ini nanti malam ini nanti. Ya, biar Ustadz Rozi nanti yang menjadi apa closing statement-nya lah. Nanti saya malah buyar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, 100% saya ngikut aja lah. 100% itu sudah